Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, orang tua mana sih yang tak ingin anaknya tumbuh menjadi anak berbakti, soleh, dan dalam dirinya tertanam iman, serta ketakwaan yang sangat kuat. Apalagi yang membuat kehadiran seorang anak menjadi lebih istimewa apabila orang tuanya adalah seorang pendosa. Namun lebih dulu meninggal dunia, terdapat beberapa amalan penting yang bisa diamalkan sang anak untuk menyelamatkan orang tuanya dari siksaan Allah. Jika kalian belum pernah mendengar apa saja amalannya, semoga video kali ini bisa membuat kalian mengetahuinya. Karena itu, tetap tonton terus video ini hingga akhir, agar tidak sesat. Satu di antara sekian banyak pelajaran yang baik kita contoh dari kehidupan para utusan Allah maupun umat-umat terdahulu adalah senantiasa meminta kepada Sang Pencipta agar dikaruniai seorang anak yang soleh. Akan tetapi, dalam ajaran Islam, kesolehan serta keimanan bukanlah perkara yang ringan, bisa diwariskan kepada keturunan kita. Bab iman dan kesolehan seorang anak hanya bisa didapatkan jika orang tuanya mendidiknya dengan menanamkan adab serta akhlak. Pasalnya, apabila penulis kandungan ayat-ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata membeda-bedakan kedudukan anak bagi setiap orang tua. Pertama, hadirnya seorang anak terlebih dari kesenangan atau perhiasan dunia. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, dijadikan indah pandangan manusia terhadap apa yang mereka inginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah sebaik-baiknya tempat kembali. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Kedua, kedudukan anak dalam sebuah keluarga bisa saja sebagai cobaan atau fitnah berdasarkan kondisi kedua itu. Kita tak bisa menyangkal jika hal tersebut memang sudah banyak terjadi di sekitar kita. Salah satu contohnya seperti kasus baru-baru ini, yang karena sifat sombong, sang anak, seorang tua yang berprofesi sebagai pekerja di salah satu instansi ternama, terpaksa harus menanggung beban, sebab terpaksa dicopot dari jabatannya, bahkan seluruh harta kekayaannya diselidiki oleh pihak berwenang lantaran sifat sang anak yang suka memamerkan kendaraan atau barang-barang mewah. Menurut Flokrai Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbahnya menjelaskan, kedudukan anak sebagai fitnah bertujuan untuk melihat kesungguhan orang tua mendidik anaknya. Sebab apabila seorang tua mampu menanamkan nilai-nilai keislaman, maka ada pahala yang besar sedang menantinya, di mana hal tersebut telah jelas diabadikan di dalam Al-Quran. Dan ketahuilah bahwa berteman dari anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah atau cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 28. Selanjutnya, selain menjadi fitnah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkategorikan anak dalam keluarga sebagai seorang musuh. Kedudukan saat itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan, santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Takabun ayat 14. Dalam kitab tafsir Al-Tabari, maksud permusuhan dari ayat tadi adalah seorang anak yang menghalang-halangi orang tuanya dari jalan Allah. Kondisi seperti itu mungkin jarang terlihat pada diri seorang anak, tapi sering dialami oleh sebagian orang tua. Bedanya, anak-anak seperti itu membuat orang tuanya sibuk mengejar dunia, sehingga segala cara akan mereka gunakan demi memenuhi kebutuhan anaknya. Namun beruntungnya kedudukan anak dalam Al-Quran tidak selamanya menjadi perhiasan, fitnah ataupun musuh bagi orang tua. Sebab kedudukan anak yang juga disebutkan di beberapa firman Allah yang mampu menenteramkan serta menyejukkan hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Dan dari beberapa ayat yang menjelaskan kedudukan anak bagi kalian yang telah menjadi orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai ajaran Islam merupakan hal penting untuk dilakukan. Apalagi lagi ada banyak keistimewaan yang akan dirasakan orang tua ketika anaknya tumbuh menjadi pribadi yang soleh. Lebih istimewanya lagi, apabila si orang tua adalah seorang pendosa, maka anak-anaknya
bisa melakukan beberapa amalan yang bisa menyelamatkan orang tua mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan serta amalan pertama yang bisa dilakukan seorang anak untuk menyelamatkan orang tuanya kala dengan berdoa. Sebab dalam sebuah hadis Nabi disebutkan jika doa anak yang soleh adalah satu di antara 3 amalan yang tidak akan terputus meski orang tersebut telah meninggal. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa baginya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun tidak memberi batasan tentang seberapa sering anak itu harus mendoakan orang tuanya. Pasalnya melalui hadis tersebut, seolah-olah Rasulullah berpesan kepada umatnya, semakin sering seorang anak mendoakan orang tuanya, semakin besar pula ampunan yang Allah berikan. Menariknya lagi, beliau juga tidak mengajarkan tata cara yang mesti dilakukan seorang anak tatkala ingin mengirim doa kepada orang tuanya. Sebab ternyata di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh bahwa doa yang dimintakan bagi orang tua juga bisa dengar kalimat istighfar. Hal tersebut sesuai dengan bunyi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang hamba di akhirat. Nanti hamba itu kemudian berkata, "Ya Tuhan kami, dari mana semua ini?" Allah berfirman, "Dari istighfar anakmu." Hadis riwayat Ahmad. Selain mendoakan orang tua, amalan selanjutnya bisa dilakukan seorang anak ialah bersedekah. Amalan satu itu tertuang dalam kitab Al-Mu'ajam Al-Kafir yang mengisahkan seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah. Ketika itu saat hendak pergi berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ibunya berada dalam sakaratul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata kepada ibu, "Sesaat buatlah wasiat." Sang ibu menjawab, "Wasiat untuk apa ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian berkata, "Wasiat jika semua harta yang kamu miliki adalah milik Sa'ad dan benar saja. Ketika Sa'ad sedang berada di tengah pertempuran, sang ibu pun telah meninggal dunia setelah menuliskan wasiat." Singkat cerita, setelah Sa'ad telah kembali dari medan perang, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah akan bermanfaat baginya apabila aku bersedekah atas nama ibuku?" Dengan cepat beliau menjawab, "Iya, tentu saja itu bermanfaat baginya." Tak berhenti sampai amalan bersedekah. Amalan lain yang tak kalah bermanfaatnya untuk orang tua adalah mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kita. Dalam kitab Asy'arul Akabir dituliskan, setiap anak yang berniat mengirimkan bacaan Al-Quran kepada orang tuanya, sebaiknya tak lupa mengucapkan doa seperti ini. "Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini untuk orang tuaku." Selain 3 amalan yang telah kalian simak, masih ada amalan lagi, yaitu seorang anak bisa lakukan untuk menyelamatkan orang tuanya dari azab Allah, yaitu mengerjakan ibadah haji, umroh, dan puasa dengan mengatasnamakan nama orang tua. Khusus bagi ibadah haji dan umroh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan larangan bagi siapa saja yang mampu mengerjakannya. Namun untuk ibadah puasa, Rasulullah mengkhususkan untuk puasa yang tidak sempat diganti oleh orang tua yang meninggal. Selain dari itu, misalnya puasa yang tidak dikerjakan karena sakit, kemudian yang meninggal dunia, maka itu tidak perlu dibayarkan puasanya. Sahabat beriman, selain amalan yang telah kalian simak di video ini, bisakah kalian share amalan yang biasa kalian kerjakan untuk orang tua yang telah meninggal? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.